Puji Tuhan, Shalom saudara semua. Puji Tuhan saudara, pada kesempatan yang indah ini kita boleh bersekutukan, berhimpun pagi ini untuk puji bersama nama Tuhan, untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita semua saudara, kita bawa hati kita untuk menerima kebaikan dari Tuhan pada malam hari ini. Kita akan berdoa dulu saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan. Engkau yang luar biasa Tuhan. Sungguh merasakan sukacita, damai sejahtera itu sudah ada dalam setiap kami Tuhan. Siap berada kesempatan malam hari Tuhan. Kita Engkau izinkan, Engkau berikan kemurahan-Mu Tuhan. Belas kasih yang murah kami semua Tuhan. Kami boleh duduk diam di tempat ini Tuhan. Kami rindu memuji besarkan nama Engkau Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, Kau sucikan hati kami Tuhan, kuduskan kami semua Tuhan, sehingga boleh layak menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, sedunia dalam kasar-Mu Tuhan. Dan biarlah malam Tuhan, kami rindu membebaskan roh kami Tuhan, untuk muliakan nama Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapapun kami yang telah hadir pada kesempatan malam Tuhan, dan juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan tempat ini Tuhan, dan Kau tuntun akan berikan semua Tuhan, sampai tempat ini dengan sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurangi kami semua Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semuanya disucikan dan kuduskan Engkau Tuhan. Dan juga kami boleh dilayakkan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan satu bersiap masuk ke dalam Tuhan. Haleluya. Masuklah hadirat-Mu Tuhan, dengan pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan
haluskan hati ini untuk layak menghadap hadiratmu. Untuk jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Bagaimana kabar hari ini, saudara? Biasa, puji Tuhan, saudara. Bukti bahwa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita berikan salam samping kiri, depan belakang, dan senyuman yang indah, yang manis, ya. Puji Tuhan, saudara. Dan kita yakin bahwa kita setiap hari akan disegarkan oleh anggur baru, saudara. Ya, dan biarlah malam hari ini, ya, puji Tuhan, saudara, luar biasa, ya. Kita dibebaskan roh, kita berdoa memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita berhati kita semuanya demi kebenaran Tuhan. Kita akan saksikan anggur baru, haleluya.
BB Virginia dari Kota Tuban. Ya, puji Tuhan sudah bergabung tempat ini. Ya, kami selamat datang dan kita mau berikan kesempatan dari beliau-beliau untuk memberikan kesaksian ataupun persembahan pujian. Waktu saya berikan. Mari.
Tuhan saudara, saudara diberkati saudara, menjadi saudara. Sekali Yesus selamanya Yesus. Ya, puji Tuhan saudara. Bahkan tak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Tuhan dengan kita saudara. Apakah itu penderitaan, sakit penyakit, kesengsaraan, ya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan Yesus. Apakah dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita juga akan meninggalkan Tuhan? Tidak saudara. Ya, dan marilah kita berseru, ya karena berseru kepada Tuhan dan lewat seruan kita saudara, yaitu melalui tindakan kita dengan mengasihi yang sesama kita dan juga terlebih mengasihi kepada Tuhan. Dan kita semua sangat baru di saudara. Kita akan satu ujian, serukan namanya. Haleluya. Ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam minggu-minggu ini, waktu tempat kami sediakan. Mari. Puji Tuhan, kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, saudara. Akan satu pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku.
serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, mencari milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
Wijianto menaikkan doa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami tahu Engkau kerjakan bagi kehidupan kami karena Kau sangat mengasihi kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian, penyembahan sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu saat kami melakukannya dengan penuh kesungguhan hati dan cinta kami akan Engkau, maka Engkau sangat menghargainya, Bapa. Dan kami tahu Engkau siap untuk memberkati kehidupan kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau tahu Tuhan keberadaan hati kami. Untuk itu kami serahkan semua dalam tangan murah-Mu, bahwa kami masuk di dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap mengasihi-Mu Bapa. Saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami, khususnya untuk hamba-Mu yang sudah Kau pilih untuk menyampaikan firman. Kami tahu hanya dengan kekuatan-Mu saja, hanya dengan pengurapan-Mu saja, hamba-Mu boleh melayani pekerjaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mohon supaya Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Kami tahu saat Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, tidak ada satu kuasa pun yang bertahan di tengah-tengah kami, oleh karena kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan, bahkan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami akan disanggupkan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Pemimpin pujian tadi sangat semangat, dan kita percaya kita menikmati hadiratnya Tuhan. Kita menikmati lawatannya Tuhan, karena Dia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Dan sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk kita memuji, membesarkan dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kita malam hari ini untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepercayaan untuk saya melayani. Tadi kami bersama dengan tim melayani di GPPS Paron, ya, di tempat Bapak Pendeta Ramlan. Suami saya kalau manggil beliau bukan Pak Ramlan, tapi Pak Parlan. Karena beliau berasal dari Paron, namanya Ramlan, jadi disingkat oleh suami saya. Beliau ini lucu ya, jadi tidak marah, malah ketawa. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan kepercayaan saya untuk melayani. Karena apa? Karena saya seorang pengerja. Pengerja kalau diperintahkan oleh gembalanya, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Bapak Ibu Pendeta, pengerja selalu katakan siap melayani. Iya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Bambang dan Ibu, juga Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya melayani. Sebenarnya Ibu Samuel itu waktu di Tuban, maaf, Immanuel, yang biasa disebut Ibu Oklik, karena beliau Pak Oklik seringkali katakan oke itu Oklik ya. Beliau pernah pelayanan di Tuban. Natal waktu itu di PD Rahayu. Nah, beberapa waktu kemudian saya kaget mendengar kalau beliau dipanggil menghadap kepada Tuhan.
karena kita tahu rumah beliau telah selesai di sana. Tinggal kita yang sedang antri. Saya yakin dan percaya, setiap orang percaya kepada Tuhan, ada tempat yang Tuhan sediakan dalam setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertemu dengan Ibu Immanuel ini ketika ada rakerda di Tuban. Dan waktu itu saya konsumsi. Jadi biasa ya, kalau si konsumsi selalu didekati oleh banyak orang. Nah, beliau sempat katakan, kapan pelayanan di tempat saya? Saya ini orangnya sungkanan, Bapak Ibu. Kalau tidak ditembusi lagi, saya malu untuk nembusi ya. Lalu beberapa waktu yang lalu ketika pasca gembala, saya bertemu dengan Ibu Kristi dan Pak Bambang. Sama-sama kita nunggu di lobi karena di atas sebenarnya panitia harus kumpul jam 8. Karena Indonesia banyak pohon karet. Jadi panitia pun pada molor semua ya. Dan di situ kesempatan bagi kami untuk ngomong-ngomong ya. Dalam perbincangan itu saya katakan kalau mau pelayanan di Paron hari ini ya, tanggal 22. Lalu Bu Kristi menyatakan, ya sekalian mampir di tempat saya di Ngepek. Lalu saya sempat tunjukkan WA dari Ibu kepada Ibu Christine ya. Dari kalau nggak salah tahun 2024 kalau nggak salah, beliau WA ke saya. Padahal ketemuannya pada waktu itu sebelum COVID. Ya, sebelum COVID saya bertemu dengan Ibu dan Dek Christine. Waktu itu Dek Christine lucu banget pasti ya. Puji Tuhan sampai sekarang ya masih lucu. Bapak Ibu, saya kalau melihat Bu Christine, capek saya hilang ya. Lelah saya hilang. Tadi sempat kami ngobrol-ngobrol padahal saya itu sakit ya, tapi puji Tuhan malam hari ini Tuhan mampukan dan memberikan kekuatan kepada saya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada tim ya yang selalu mendukung kami di dalam pelayanan. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Bambang, saya dan suami bukan gembala, tapi di rumah ada persekutuan doa yang diadakan tiap 1 bulan 1 kali, dan itu diadakan di rumah. Sebenarnya judulnya adalah nuansa muda, tapi yang datang bukan cuma nuansa muda, ya, ada yang sudah lansia. Karena apa? Karena rindu bersama-sama beribadah. Jadi 1 bulan 1 kali di tempat kami dibuka persekutuan doa. Kapan-kapan saya mau panggil Pak Bambang. Kalau bagian saya yang tugas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya akan sampaikan sebuah renungan yang cukup menarik sebenarnya, tetapi berat. Tapi saya percaya dan yakin jemaat di sini adalah jemaat yang ditanam di bait Allah, ditanam oleh gembala menjadi pohon yang luar biasa yang menghasilkan buah. Tadi di Paron saya sampaikan pohon korma ketika dia ditanam, biji korma yang ditanam itu tidak muncul ke atas dulu, Bapak Ibu. Dia munculnya ke bawah. Ya. Jadi akarnya ketika bijinya pecah tumbuh akarnya itu cari di mana letak mata air. Bayangkan pohon korma ini tumbuhnya di Timur Tengah yang kondisi iklimnya berbeda dengan kita. Dan satu hal yang luar biasa, korma ini hanya bisa tumbuh di Timur Tengah yang cuaca iklimnya sangat ekstrim ya. Panasnya luar biasa. Tetapi pohon korma yang ditanam, biji korma yang ditanam, ketika pecah, tumbuhlah akar, dan akar itu cari di mana letaknya mata air. Dan ketika biji korma yang telah berakar, akarnya menemukan mata air, maka tumbuhlah batang, daun, dan buah. Dan buah yang dihasilkan oleh korma adalah buah yang sangat-sangat manis. Seseorang yang ditanam itu tidak enak. Kenapa? Karena di bawah tanah ini banyak kita temukan hal-hal yang menjijikkan dan tidak enak dilihat, menggelikan ya. Ada lalat, ada ulat,
ada cacing dan lain sebagainya. Tidak enak dilihat. Kadang dalam hidup kita ketika kita ditanam di sebuah gereja, kondisinya nggak enak. Tetapi ketika kita menemukan mata air, kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita boleh menjadi anak Tuhan, menjadi tubuh Kristus yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah yang kita berikan adalah buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buahnya manis. Iya. Sama dengan senyumnya Pak Bambang dengan Bu Christine. Senyumnya itu luar biasa ya. Punya uang, enggak punya uang, enggak kelihatan. Iya. Kesaksian beliau tadi luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat pemimpin pujian WL, pemain musik, wah handsome semua ya. Murah senyum semua. Dan malam hari ini saya nggak mau kalah. Saya mencoba untuk senyum walaupun badannya sakit ya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga akan saya bacakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Dari ayat yang kita baca, ayat pertama, kedua, dan ketiga, ayat pertama dan kedua masih nyambung, tetapi ayat yang ketiga sudah lepas konteks ya. Ya, lepas. Kita tahu bahwa surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada jemaat diaspora atau jemaat orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, dan surat ini ditujukan kepada mereka. Antara ayat 1 dan 2 masih enak dibaca, masih nyambung. Ayat yang ketiga sudah lepas konteks ya. Berbeda dengan ciri khas penulisan yang ditulis oleh Lukas. Lukas menulis 2 buku, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Kalau kita membaca tulisan Lukas, dibuka dengan kalimat yang luar biasa, ditujukan surat itu untuk Theophilus. Iya, Theophilus berarti, 2 arti nama daripada Theophilus. Theophilus bisa berarti pemimpin pada waktu itu, pemimpin Romawi pada waktu itu. Dan yang kedua, bisa jadi Theophilus adalah orang-orang benar yang mencintai Tuhan. Bisa jadi juga Tuhan mencintai jemaat. Ini arti daripada Theophilus. Dan malam hari ini kita bukan pemimpin-pemimpin dunia, kita pemimpin-pemimpin rohani yang cinta Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah untuk kita. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Enggak nyambung ya. Beda dengan Lukas. Ketika dia menyusun Injil Lukas, ketika dia menyusun surat Kisah Para Rasul, enak banget dibaca. Karena semua karena pendidikan. Ya. Rasul Paulus juga ketika dia menulis surat-suratnya yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang dia layani, kalimat-kalimat yang disusun oleh Rasul Paulus itu enak dibaca. Sama dengan Injil Lukas atau penulis Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Rasul Paulus adalah seorang tokoh agama yang luar biasa. Ya, dia di bawah guru besarnya adalah Gamaliel yang mendidik dia menjadi orang Yahudi yang benar-benar tunduk kepada Taurat. Jadi dia khatam dengan hukum-hukum Taurat. Cara menulisnya, cara penyampaiannya kepada jemaat itu enak, beda dengan Petrus. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13, di situ ketika di persidangan di depan mahkamah agama, Rasul Petrus dan Yohanes ini bisa berbicara dan orang yang mendengar itu sampai kagum.
Padahal mereka katakan Petrus dan Yohanes ini orang biasa, orang yang tidak berpendidikan tinggi, yang tidak dipandang seperti Lukas dan seperti Saulus. Tidak, Bapak Ibu, berbeda, tetapi luar biasa karena karya Roh Kudus menjadikan Petrus dan Yohanes orang biasa menjadi luar biasa karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat dulu pada ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, ini tulisan daripada Petrus. Dia mengatakan bahwa kalau kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan Petrus, kita tahu siapa tuh dia. Dia adalah salah satu murid kepercayaan daripada Tuhan Yesus. Dia dipanggil, dia dipilih menjadi rasul. Jadi dari 12 rasul, Petrus adalah salah satu dari mereka. Petrus adalah orang Galilea. Orang-orang Galilea itu dipandang rendah oleh orang-orang sekitar. Kenapa? Karena orang-orang Galilea itu tidak berpendidikan. Latar belakang mereka adalah nelayan. Biasanya kalau kampung-kampung nelayan itu SDM-nya ini ya, dibanding dengan yang lain, pekerjaan yang lain sangat-sangat dipandang rendah. Mohon maaf kalau mungkin ada nelayan, tapi di Madiun jauh dari laut ya. Jauh dari laut berarti bukan nelayan. Saya orang pantai, suami saya orang pantai, pinggir laut, Bapak Ibu. Biasanya ciri khas orang pantai ngomongnya itu buanter, Bapak Ibu. Ngomongnya itu buanter. Di samping banter kasar, ya toh? Kasar, keras. Nah, inilah latar belakang daripada Petrus. Bapak Ibu, Petrus adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Dan luar biasa, yang bisa menjawab adalah Petrus. Dia katakan, engkau adalah Mesias. Dan ketika Petrus dapat menjawab pertanyaan Yesus itu, Yesus katakan, engkau adalah Petrus, batu karang. Dari bahasa Petros dan Kepa, atau dari bahasa Aram, Kepa atau Kefas itu dari bahasa Aram ya. Kalau dari bahasa Yunaninya Petros atau Patros, artinya sama, yaitu batu karang. Dan ini diberikan oleh Yesus khusus kepada Simon atau Simeon. Dia diberi gelar oleh Yesus sebagai batu karang. Kalau dilihat dari namanya, dari gelarnya, berarti Petrus adalah orang yang hebat, orang yang kuat. Tetapi kita melihat Petrus pernah imannya goyah. Alkitab mencatat ketika Petrus katakan, sekali-kali imanku tidak akan digoyahkan. Aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Banyak hal yang Petrus katakan kepada Yesus. Tetapi Yesus jawab kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Kadang saking kesusunya kita khotbah, kita katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu menyangkal aku 3 kali. Yang berkokok, ayamnya berkokok cuma 1 kali, tapi yang menyangkal 3 kali itu adalah Petrus. Padahal Petrus katakan, aku rela mati bersama-sama dengan itu.
Petrus adalah juru bicara mewakili 11 rasul yang lain. Jadi dimanapun dia menjadi jubirnya Yesus. Petrus juga disebut sebagai rasul yang omdo, ya, omongnya gede. Jadi omong doang, omong gede. Ini Petrus. Tetapi ketika Yesus mati, Petrus menyesal akan apa yang pernah dia lakukan, akan apa yang pernah dia sampaikan. Padahal dengan gigih dia katakan rela mati bersama-sama dengan Yesus. Pada waktu di Taman Getsemani, Getsemani adalah sebuah taman, tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berada, tempat ternyaman bagi Yesus untuk berdoa dan bercengkerama. Getsemani itu berarti perasan minyak. Ya. Di situ jugalah tempat di mana menjadi panggung Yesus, kesengsaraan Yesus dimulai. Ketika Yesus berdoa, Alkitab mencatat bahwa peluhnya itu jatuh ke tanah seperti titik-titik darah. Dari bahasa yang lain dikatakan bukan sekedar titik-titik darah, tetapi gumpalan-gumpalan darah. Kita tidak bisa membayangkan seseorang yang mengalami pecah pembuluh darah itu pasti keluar yang namanya gumpalan-gumpalan darah. Dan ini dialami oleh Yesus diakibatkan karena ketakutan yang luar biasa. Kenapa Yesus takut? Manusiawi. Iya, dia Allah yang turun wujud menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia demi menyelamatkan saya dan saudara. Ketakutan Yesus jangan-jangan tidak sampai mati di kayu salib. Karena nubuat-nubuat dari para nabi menubuatkan bahwa penyelamatan terjadi saat Yesus harus mati tergantung di kayu salib. Bapak Ibu, ketika dia berdoa, peluhnya seperti dia seolah-olah diperas seperti orang yang memeras minyak. Getsemani menjadi ajang pengkhianatan yang luar biasa yang dijalankan oleh Yudas dengan ciuman maut. Kembali kepada Petrus. Ketika Yesus diadili, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus disah, ketika Yesus harus rela memikul salib, Petrus bersama-sama dengan teman-teman yang lain tidak ada yang mendampingi Yesus. Mereka satu demi satu meninggalkan Yesus. Hanya satu murid yang ada. Dia adalah Yohanes. Kita tahu dari mana? Dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Salah satunya dia katakan, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada Yohanes dia katakan, "Inilah ibu." Jadi Yesus menyerahkan tanggung jawabnya sebagai anak untuk orang tuanya kepada Yohanes. Yohanes ini kalau saya melihat latar belakangnya adalah sepupu dari Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Satu hal, Petrus, ketika kami nonton film Perjamuan Malam atau Perjamuan Terakhir, judul film yang baru tayang beberapa waktu yang lalu, kalau enggak Perjamuan Terakhir ya Perjamuan Malam. Dikisahkan di situ, ketika Yudas selesai mengkhianati Yesus dengan uang 30 keping perak, dia buang uang itu di bait Allah, lalu dia lari. Dan di film itu
muncullah seekor ular, katakan bahwa hidupmu itu tidak ada artinya. Ya. Akhirnya dia menggantung diri. Kita kembali kepada Petrus. Petrus juga demikian. Selesai dia mengkhianati Yesus, tidak kenal, menyangkal Yesus, lalu dia lari juga. Ada ular yang buntuti dia. Ular itu berkata sama seperti yang dikatakan kepada Yudas. Tapi luar biasa, dia mendengar suara Yesus. Ini di film, dan itu Alkitab. Yesus katakan, aku akan berdoa untuk kamu supaya kamu tetap kuat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk Yudas Yesus tidak katakan demikian. Tetapi khusus untuk Petrus, Yesus katakan, aku akan berdoa untuk kamu. Nah, sebabnya ketika Petrus digoda oleh iblis untuk sama-sama gantung diri dengan Yudas, sudah diliritkan ya di film itu. Lalu luar biasa, Petrus mendengar suara Yesus, mengingat kembali firman yang disampaikan oleh Yesus, aku akan berdoa untukmu. Dan itu digenapi oleh Yesus pada waktu-waktu yang kritis. Bapak Ibu, itulah sebabnya setelah kebangkitan Yesus, Yesus berpesan kepada para murid dan kepada Petrus. Kebangkitan yang pertama, minggu pagi memang ditujukan kepada Maria Magdalena, itu minggu pagi. Tetapi minggu malam, murid pertama yang dijumpai oleh Yesus dengan tubuh kebangkitan adalah Petrus. Itu minggu malam. Yesus tidak menjumpai murid-murid yang lain, tetapi yang pertama kali di minggu malam, murid yang dijumpai adalah Petrus. Padahal Petrus adalah sosok yang mengkhianati dia, sosok yang menyangkal, yang pernah katakan tidak kenal. Padahal selama 3,5 tahun dia selalu ada bersama-sama dengan Yesus, selalu ada melayani dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu, dengan ketakutan yang luar biasa, dia katakan, aku tidak kenal dia. Tetapi luar biasa Yesus, kasihnya kepada Petrus luar biasa. Kebangkitannya yang pertama ditujukan kepada murid yang bernama Petrus, yang menyangkal dia, yang gak kenal dengan Yesus, dijumpai secara pribadi. Yesus katakan, jangan tinggalkan Galilea, kau akan menerima kuasa. Murid-murid menepati apa yang telah Yesus katakan. Mereka setia menanti-nantikan janji yang diberikan Yesus kepada mereka. 40 hari kebangkitan Yesus masih ada di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menguatkan para murid, untuk memberi kekuatan bagi para pengikutnya. Kita tidak bisa bayangkan ketika Yesus bangkit dari kematian, langsung naik ke surga. Tidak tahu apa jadinya para murid, tidak tahu apa jadinya para pengikut. Itulah sebabnya selama 40 hari dia menampakkan diri. Alkitab mencatat 11 kali dia menampakkan diri kepada para murid. Untuk apa? Menyatakan bahwa yang pertama dia hidup, yang kedua untuk meneguhkan iman para murid, dan yang ketiga menggenapi janji Bapa untuk memberikan roh penolong bagi para murid. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Yesus tahu murid-murid sebagai manusia tidak mampu bertahan di dalam dunia, tidak mampu menjalankan misi Kristus tanpa penolong yang diberikan. Kata penolong atau parakletos, penolong yang lain. Kletos itu dari bahasa dasar, kata dasarnya adalah kaleo. Apa itu kaleo? Telepon, memanggil. Ya, kadang-kadang kita bilang,
call kita ya. Kaleo, memanggil. Nah, dari kata para itu yang lain, jadi mendampingi. Seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Salah satunya, contoh ini. Ketika kita berurusan di pengadilan, kita butuh yang namanya lawyer. Kita butuh yang namanya pengacara. Untuk apa? Untuk dampingi kita. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus. Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai kekuatan yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Kenapa itu perlu bagi para murid? Juga untuk Rasul Petrus. Karena mereka orang-orang Galilea yang dipandang sebelah mata. Karena kalau kita baca di dalam sebuah ayat katakan, tidak ada nabi yang keluar dari Galilea. Tidak ada Mesias yang keluar dari Galilea. Berarti Galilea sangat-sangat dipandang rendah. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus dikaruniakan kepada para murid. Dan ketika mereka mendapatkan kuasa itu, luar biasa. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus? Orang Galilea yang gak mampu berbuat apa-apa, tapi karya Roh Kudus dinyatakan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya dan saudara, siapa tahu kita, tapi kita bersyukur janji Roh Kudus diberikan kepada kita, bukan hanya kepada para hamba-hamba Tuhan, bukan hanya kepada para pemimpin gereja, tetapi kepada kita semua, supaya kita punya kuasa. Dan ketika kita punya kuasa, maka kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terima kebaikannya Tuhan, yang seperti Petrus terima, maka Petrus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Sama kebaikan Tuhan apa yang kita terima. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang pertama, belas kasihan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Kita menikmati kebaikannya Tuhan adalah ketika kita diselamatkan. Kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, perak, permata, bukan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Ini anugerah Bapak Ibu. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang selayaknya dibinasakan. Kita sebenarnya orang-orang yang selayaknya dihukum. Tetapi oleh karena pengorbanannya di kayu salib, kita mendapatkan belas kasihan. Dan kita boleh mengecap betapa dia baik untuk kita. Kalau kita melihat di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak mereka yang tidak sama dengan kita. Banyak mereka yang tidak dipanggil, bahkan tidak dipilih. Tetapi panggilan dan pilihan itu diberikan kepada saya dan saudara. Ini adalah anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, yang sebenarnya orang tersebut tidak layak menerima. Ini namanya anugerah. Kita tidak layak Bapak Ibu. Tidak layak. Karena kesalahan, karena dosa, pelanggaran kita. Kita tidak layak menerima itu. Tapi karena anugerah yang luar biasa, kita dilayakkan untuk menerima. Lalu, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan
bagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang luar biasa dari hidup kita. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya Tuhan. Ya. Ada satu ayat yang mengatakan, tulisan dari Petrus, kita adalah umat pilihannya Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Luar biasa. Siapa kita? Kita dipilih, dipanggil menjadi umat kepunyaan. Nah, kalau Petrus mengucap kebaikannya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Petrus? Yang pertama tadi yang kita telah baca. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kenapa ayat ini muncul, ditulis oleh Petrus untuk orang-orang Yahudi di perantauan? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang ada di perantauan mendapatkan tekanan, mendapatkan tekanan dalam pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita tahu dunia akhir-akhir ini, kalau yang sering main medsos, kita tahu ya. Kita bersyukur ada apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran, untuk mematahkan ejekan hinaan yang melecehkan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan pengajaran awalnya ajaran kebenaran, lama-lama mulai menyimpang, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa didapat dari agama apapun. Kalau itu terjadi, berarti percuma Yesus datang ke dunia. Kalau semua agama bisa menyelamatkan, percuma Yesus mati di kayu salib. Ya, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menggoyahkan orang-orang Yahudi di perantauan pada waktu itu sedang marak. Oleh sebab itu Petrus katakan, kita harus hidup sebagai jemaat yang suka dengan firman Allah yang murni, seperti bayi yang suka susu yang murni, yang alami, yang tidak ada fermentasi apapun. Sekarang banyak hal-hal yang palsu, Denko juga dipalsu, ya. Iya. Sekarang serba instan, serba palsu. Tapi kita bersyukur firman Allah yang disampaikan di tempat ini, Pak Bambang, Bu Christine, Ibu Gembala juga memberitakan firman yang benar-benar berasal dari firman. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena beliau bertiga ini bertanggung jawab atas keselamatan kita. Siang malam beliau berjuang, berdoa untuk apa? Untuk kita, supaya kita bertumbuh, supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Yuk, sukai firman Tuhan. Dengar firman Tuhan yang benar. Jangan pernah mau digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Apapun yang di luar kebenaran firman Tuhan, itu menyesatkan. Yuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Karena apa? Karena kita telah mengecap kebaikan dulu. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 4, 6 dan 7. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah, ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sambungan. Kita kembali kepada Petrus. Nama Petrus itu adalah batu karang. Tetapi luar biasa. Dalam catatan surat yang ditulis oleh Petrus, dia katakan, marilah datang kepadaku. Aku ini adalah batu karang yang teguh. Ternyata tidak demikian, Bapak. Dia tulis surat di Petrus ini, dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi di pembuangan, Yahudi di perantauan, dan malam hari itu saya dan saudara, kita tidak dikenal, tidak diajar oleh Petrus untuk percaya kepadanya, kepada Petrus sebagai batu karang. Tetapi luar biasa, Petrus mengajak saya dan saudara dan mengajarkan kepada orang-orang Yahudi di perantauan, ini loh batu penjuru. Ini loh batu yang benar-benar batu. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Jadi dalam ajaran Petrus luar biasa. Bukan nama Petrus yang dibanggakan. Bukan namanya ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 percaya kepada Tuhan. Tidak. Aku loh, bayanganku lewat bisa menyembuhkan orang sakit, yang mati bisa bangkit. Ternyata Petrus tidak membanggakan diri. Justru dia katakan, batu penjuru yang benar adalah Kristus. Datanglah kepada batu penjuru, tempat kita berlindung, tempat kita meminta pertolongan, yaitu kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam hidup kita Tuhan karuniakan kepada kita banyak karunia-karunia rohani. Biarlah karunia-karunia rohani yang kita dapat tidak membuat kita menjadi tinggi hati. Di pasca gembala kemarin ada tema yang mengatakan, apakah kita menurunkan Yesus dari tahta? Ketika kita menurunkan Kristus dari tahtanya, berarti yang naik tahta itu adalah ego kita. Kita mau belajar dari Petrus. Ketika Petrus mengecap kebaikan Tuhan, tidak lagi namanya, tidak lagi dia sebagai batu karang, tetapi dia mengenalkan Yesus sebagai batu karang yang luar biasa. Malam hari ini Bapak Ibu, sehebat apapun kita katakan semua karena anugerah. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita kuat, bukan karena kita, tetapi semata-mata karena anugerah. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan ditinggikan lewat hidup kita. Ya. Selanjutnya kita akan melihat ayat yang kelima. Bagian ketiga ayat yang kelima, demikian dulu. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga katakan Yesus adalah batu penjuru. Kita adalah batu yang disusun menjadi bangunan. Penjurunya tetap Kristus. Kita dibangun menjadi satu tubuh, bangunan Allah yang kokoh, kuat, berdiri. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota.
Ada yang dipakai menjadi tangan, ada yang dipakai menjadi kaki, telinga, mulut, mata, ya, lidah, semua anggota tubuh ini jadi satu. Tetapi dalam kesemuanya, Yesus menjadi kepala dalam hidup kita. Kalau satu tubuh Kristus, tubuh kita sakit, tubuh yang lain akan merasakan sakit. Gak mungkin Bapak Ibu. Suatu saat saya pernah ini cantengan jempol kaki saya, cantengan sakit yang minta ampun. Mata saya melihat, tangan saya bekerja untuk membersihkan, saya ambil obat untuk mengobati. Bibir dan hati saya katakan begini, jempol, nah sembuh. Ya, mata ini sampai nangis, kapan lo jempol kamu ini sembuh? Sakit. Ini sesama tubuh, satu anggota. Tidak ada kalau jempolnya sakit, matanya ngeliat, mulutnya ngomong, syukurin, rasain, rasakno dewi. Ada yang begitu? Kalau jempol kita sakit, apa mulut kita katakan demikian? Yuk, kita adalah sesama tubuh Kristus. Kalau ada yang sakit di antara kita, semua merasakan sakit. Kalau ada satu di antara kita yang terluka, semua ngalami yang namanya luka. Saya bersahabat dengan Ibu Erna itu sejak kami kecil, sama-sama sekolah minggu. Mamahnya Ibu Erna ini guru sekolah minggu yang keren nih. Kalau ngajar, wow, sama nurun ke anaknya. Kalau mau tahu ibunya Ibu Erna, persis dengan Ibu Erna, 11-12. Kerennya juga sama Bapak Ibu. Iya. Kalau saya disakiti oleh orang lain, dia yang tidak terima, sama. Saya juga. Kalau dia dirasani orang atau disakiti orang, saya yang merasa tidak terima Bapak Ibu. Karena apa? Sama. Iya, bersahabat. Sama-sama. Kita juga demikian. Petrus katakan, kita sesama batu yang dibangun menjadi sebuah bangunan, dan Kristus adalah penjuru. Saya belajar apa itu penjurunya. Ternyata batu pertama yang diletakkan itu menjadi sentral dari bangunan yang lain, Bapak Ibu. Ini yang disebut batu penjuru. Kita ketika membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, tetap kita bangun di atas dasar Kristus. Ketika kita dasari semuanya dengan Kristus, tidak ada siapapun yang mampu merontokkan. Tidak ada satupun yang bisa merontokkan. Semua kuat, semua saling membantu, saling mendoakan. Kalau satunya sakit, kita merasakan sakit. Kalau satunya terbeban, kita juga merasakan terbeban. Kenapa? Kita diikat oleh kasih Kristus. Yuk, kita telah mengecap kebaikan itu. Yang pertama, firman Allah menjadi dasar dalam hidup kita. Cintai firman Tuhan. Cintai apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita mengerjakan. Kenapa? Kita telah mengecap kebaikan itu. Yang kedua, bukan lagi kita, bukan lagi saya, bukan lagi Bapak Ibu yang kelihatan, tetapi semua karena anugerahnya. Biar apa yang kita lakukan, kita buat, kita kerjakan dalam hidup ini, biar hanya nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Dan sesama tubuh Kristus, kita saling mengasihi. Karena Tuhan telah mengasihi banyak kepada kita, maka kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang paling disukai jemaat adalah ayat terakhir, ayat yang ke-9.
Demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat pilihannya Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tuhan panggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Dia kepada mereka yang belum pernah mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dilakukan oleh Petrus ketika dia mengecap kebaikannya Tuhan. Ketika dosanya Petrus diampuni, ketika dia tidak dilupakan padahal dia telah melupakan Yesus, Yesus tetap mengasihi Petrus. Dan itulah sebabnya Petrus membalas apa yang telah Yesus buat dalam hidup. Sampai pada akhirnya Petrus mati, disalib. Dia katakan, salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, Petrus katakan, salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Bapak Ibu, Petrus mengasihi Yesus sampai pada tetes darah terakhir. Petrus mengasihi Yesus sampai pada kematian menjemput Dia. Karena apa? Dia tahu Yesus mengasihi Petrus lebih dari itu. Tadi saya dengar kesaksian dari Pak Bambang dan istri, begitu luar biasa. Bagaimana beliau sampai katakan tidak bisa cerita. Yang bisa mereka lakukan hanya menangis dan menangis. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik dan hidup. Saya juga tadi katakan, kalau saya mau cerita bagaimana kebaikan Tuhan kepada kamu, itu juga kebaikan yang luar biasa. Sampai tidak bisa berkata-kata, Bapak. Saking apa? Saking Tuhan begitu luar biasa. Mari Petrus mengecap kebaikannya Tuhan, dan dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Malam hari ini juga, saya dan saudara, kita telah mengecap kebaikannya Tuhan. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita luar biasa. Kita dijadikan umat kesayangannya. Apa yang patut kita berikan kepada Tuhan? Tubuh ini boleh memberitakan perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Lewat style atau gaya hidup kita boleh menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, balaslah kasih Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup kesaksian. Kami punya anak yang nomor 3 itu perempuan. Sakit disembuhkan oleh Tuhan luar biasa. Dirawat di rumah sakit Premier Surabaya itu 20 hari. Masuk ruang ICU 6 hari. Secara manusia, saya dan papanya enggak. Tapi jadwal pelayanan saya harus tetap saya jalankan. Sebenarnya saya bisa katakan kepada gembala, mohon maaf, saya harus menunggu anak saya di ruang ICU. Saya tidak bisa pelayanan. Mereka pasti terima alasan saya. Tetapi saya tidak lakukan, Bapak. Anak saya di ruang ICU, kami berdua berangkat. Dan di mobil saya katakan, Tuhan, hari ini saya melakukan bagianku. Dan aku percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk menyembuhkan anakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dokter itu, semua dokter itu sudah pesimis dengan kesembuhan anak kami. Tetapi bagi Tuhan
Tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup kerjakan. Saya teriak Bapak Ibu di mobil. Sampai suami saya cuma katakan amin dengan air mata yang bercucuran. Saya katakan, Tuhan, hari ini saya melakukan bagianku. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk menyembuhkan anakku. Bapak Ibu, anak kami keluar sehat sampai hari ini. Amin. Kita punya Tuhan yang begitu hebat. Dia bertunangan, sudah tunangan Bapak Ibu, dengan orang seberang, dan orang seberang ini mau sampai pada dibaptis. Setelah dibaptis, 1 bulan kemudian masuk tunangan. Bapak Ibu, kami sudah bahagia, sudah bayar itu untuk pernikahan Februari tahun 2024. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Desember awal tahun 2023, calon daripada anak saya ini berubah. Ketika mereka omong-omong, mungkin omong-omong sudah serius, anak saya katakan begini, kita masih lanjut menikah atau tidak? Calonnya katakan begini Bapak Ibu, berbeda. Sudah dibaptis. Selama 3 tahun datang ibadah sama-sama dengan anak saya. Bisa katakan demikian. Di akhir perjalanan mereka yang mau masuk dalam pernikahan, diberkati dengan pemberkatan kudus, bisa berubah. Ini loh manusia. Mungkin di titik sudah tunangan, mungkin anak saya marah, ya, tetapi luar biasa. Anak saya tahu Tuhan mengasihi dia lebih dari apa. Itulah sebabnya ketika calonnya mengatakan kita menikah dengan beda agama, lalu malam hari itu juga anak saya katakan, mulai malam ini kita putus. Siapa Bapak Ibu yang mampu? Ketika saya mendengar itu sebagai seorang ibu, saya cuma bisa nangis. Putus Bapak Ibu. Semua sudah dibayar oleh suami saya. Sudah dikasih DP sama suami saya ini dan itu semua sudah. Anak saya cuma katakan begini, Mah, Dedek sedihnya bukan karena putus, tapi Dedek sedih karena papa dan mama pasti malu. Yang pertama dia katakan. Yang kedua, papa sama mama sudah rugi. Kami berdua katakan, Dek, mama dan papa sudah biasa dipermalukan orang, itu sudah biasa. Itu makanan kita hari-hari seperti apa tuh? Dipermalukan itu sudah biasa. Tidak apa-apa. Ya terus uang yang sudah papa keluarkan, uang bisa dicari. Kebahagiaannya Dedek, keselamatan jiwa Dedek tidak bisa kita cari di mana-mana. Bapak Ibu, mereka putus. Tapi Tuhan luar biasa. Perjalanan selanjutnya, anak saya dipertemukan dengan seseorang yang awal masuk kuliah. Mereka sudah saling suka, tapi mereka masih malu-malu. Iya, sampai akhirnya mereka pisah. Selama itu tetapi dipertemukan kembali Bapak. Yang cowoknya ini orang Batak, marga Siregar, punya pacar, punya calon. November putus, anak saya juga putus Desember. Mereka dipertemukan kembali. Dan Februari kemarin, tanggal 1 Februari 2025, mereka diberkati di gereja HKBP Batak. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mempermalukan saya dan suami. Sekali Yesus, apapun terjadi. Pemimpin pujian tadi mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kasih Yesus kepada kita atau kasih kita kepada Yesus? Tidak ada. Sekali Yesus, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang hari-hari kita mempercayai
bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan semua. Kasih-Nya, pembelaan, pemeliharaan, pengorbanan, penyertaan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Dari hari ini sampai ketika kita bertemu dengan Dia di kerajaan yang luar biasa. Puji Tuhan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Kalau yang hari-hari ini mana mulai lemah, kekuatannya mulai kendor, semangatnya mulai pudar, yuk Yesus mengasihi kita lebih dari apapun. Yesus mengasihi kita lebih dari nyawanya. Dan itu apa yang patut kita bahas. Hanya dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan kemuliaan yang luar biasa ini. Malam hari kita percaya bahwa Dia hadir memberkati setiap kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah Tuhan, saya berkasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya kembali. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bisa kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar tuh kami cinta akan Engkau Tuhan hari-hari ini. Ajar tuh kami belajar akan firman-Mu Tuhan hari-hari ini. Dan bisa kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan.
Kami tidak merasa sombong dengan hidup kami hari-hari ini. Apa yang kami boleh terima hari ini semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Di saat kami boleh mengecap kebaikan-Mu Tuhan, apa yang bisa kami beri pada Engkau Tuhan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Karena Kau yang sungguh baik dalam hidup kami, secara pribadi lepas pribadi hari-hari ini Tuhan. Kami bisa hidup saat ini semuanya karena Engkau Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan, boleh meneguhkan setiap kami. Jadikan kami Petrus-Petrus masa kini Tuhan, untuk kami tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup kami. Dan satu komitmen kami Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada yang lebih daripada itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Dan kami merasa terberkati melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, Uweba Tuhan, beserta keluarganya. Dan biarlah pelayanan semakin diberkati Tuhan luar biasa. Dan keluarganya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk guys sekalian. Puji Tuhan saudara, saya yakin dan percaya bahwa renungan yang telah disampaikan kepada kita semua memberkati kita semua saudara. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu PV hari ini dan bersama rombongan yang telah hadir bersama pada malam hari ini. Biar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam terus melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Tuhan saudara, dan saya berterus terang saya bersaksi sebelah saudara yang berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan Tuhan pada malam hari ini saudara. Jadi ketika saya dipercayakan ada tim saya yang memang bisa dikatakan sering terlambat kerja saudara, saya melakukan coaching ke tim ini, teman-teman kita ini ya, karyawan di tempat kami kerja. Hari gini itu bukan waktunya lagi untuk kita tuh terlambat masuk kerja. Hari gini, ya itu sudah harusnya zaman sekarang tuh teknologi sedemikian rupa canggih ya. Maksud kita masih terlambat kerja, sudah terlambat datang ya. Sudah bukan waktunya lagi. Ya sama dengan kita saudara. Sudah bukan waktunya lagi kita ya diberikan pada asas pokok bagaimana Injil, bagaimana sudah. Karena kita selamat itu pasti, ya. Tapi bagaimana kita memataskan diri untuk menjadi anak Tuhan? Bagaimana kita kuat untuk anak Tuhan? Ya, memataskan diri artinya kita dipilih, kita diberikan satu talenta daripada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan saudara. Dan bukan waktunya lagi kita minum susu ya, tapi kita harus terbiasa dengan makan keras. Ya, supaya kita tuh semakin dewasa rohani kita saudara. Kalau kita senantiasa maaf, ya ke gereja, diberkati Tuhan, disembuhkan, itu bagi Tuhan hal yang sangat ringan, sepele saudara. Ya, tapi bagaimana kita kuat menerima ujian, penderitaan, itu yang sebenarnya Tuhan, supaya kita semakin menjadi anak Tuhan yang terang batin, ya Tuhan yang semakin yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan bagi saya pribadi sungguh menguatkan, mendukung, dan sampai kapanpun selamanya Yesus. Ya, dan kami tidak ada janjian ya Bu ya. Jadi nanti kita akan angkat satu pujian, kita dipilih karena kita bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang milih kita saja. Dan sebelum ya kita akan memberikan korban persembahan, saya minta tolong Pak Puji untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita satu. Bapak kami bersyukur Bapak kalau menyertai kami sampai dengan Bapak, dengan kekuatan, Tuhan kami bersekutu Tuhan Bapak dan kami bisa
melakukan hal yang Bapak, kami dikuatkan dengan roh Bapak. Terima kasih Bapak, sebelum kami akan melakukan persembahan, kiranya Bapak kuduskan persembahan ini, khususkan persembahan ini, supaya dengan persembahan ini bisa memuliakan Engkau Bapak dan dikati tangan Bapak. Terima kasih Yesus, dan Yesus Kristus, haleluya. Saya undang pelayan-pelayan bisa memberikan bayarannya. Tiba saatnya kita akan melakukan pengumuman gereja. Mohon petugas bisa menyampaikan. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah Yud Kamis tanggal 26 Juni jam 6:30 malam di gereja, disertai perjamuan kasih. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pemain musik WL Singer harap hadir. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja, dan ibadah sekolah Minggu di Pastori Samping jam 6:15. Demikian, mungkin ada yang ditambahkan? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu berkati Tuhan malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Bu Weber dan Pak Jimmy beserta tim dari Tuban. Saya mengucap syukur sekali yang dari Tuban bisa memberkati kita di tempat ini. Dan saya sebenarnya sama Pak Jimmy itu belum beberapa akrab Bapak Ibu. Saya cuma tahu, cuma waktu Waskar Gembala itu saya baru akrab karena satu pekerjaan tim yang sama, jadi saya bisa ngobrol. Jadi sebenarnya luar biasa. Jadi bersyukur sekali dari Tuban bisa memberkati kita di tempat ini. Terima kasih Pak Jimmy, Bu Bebo dan semuanya, karena saya tidak begitu lama. Ya terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bu Bebo dimanapun mereka berada. Dan kami percaya
Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Terima kasih. Ada pengumuman lagi? Kalau tidak, kita akan tutup ibadah saat ini, Bapak Ibu. Kita akan bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan pada Ibu Pembada. Pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan yang boleh kami terima pada saat malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat kehadiran tengah-tengah kami, melindungi, melawat kami, menyertai kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian pada saat malam hari melayani Engkau Tuhan. Baik WL, Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan berkat terbaik Engkau curahkan bagi hamba-Hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati sawah ladangnya, memberkati peternakannya, memberkati rumah tangganya, memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih juga kami teringat buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Selamat Tuhan, mereka dimanapun berada, Tuhan berkati seperti kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang pulang ke Ponorogo Tuhan menyertai, yang pulang ke Soko Tuhan menyertai, yang ke Madiun Tuhan menyertai. Di sekitar sini Engkau menyertai, bahkan hamba-Mu yang akan pulang ke Tuban, Tuhan menyertai, melindungi sehingga selamat tiba di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan-Mu kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kiranya terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kita malam hari ini, boleh menguatkan kita malam hari ini, boleh melindungi kita malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.